Baik anak-anak Ibu kelas 9, kita masih ketemu kembali dengan pelajaran listrik statis, tetapi di sini kita akan bicarakan tentang hewan-hewan yang mengandung listrik dan kegunaan listrik statis pada teknologi. Oke, kita saksikan bersama. Listrik statis dan kegunaannya dalam teknologi serta hewan penghasil listrik. Ini yang akan kita bicarakan hari ini. Hewan-hewan penghasil listrik. Maksudnya, hewan itu juga bisa menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya, atau juga bisa sebagai navigasi, penunjuk arahnya. Ya. Nah, beberapa hewan yang menghasilkan arus listrik, diantaranya yang pertama, ikan belalai gajah nih. Anak-anak perhatikan, ikan belalai gajah itu dilengkapi organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplag pada bagian ekornya ini. Tersusun pada sel elektroplag yang bisa menghasilkan listrik yang bertegangan tinggi. Jadi pada saat ikan belalai gajah ini beristirahat, justru elektrotnya itu akan menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positifnya pada bagian luar. Sehingga jika muatan negatif dan positif ketemu, maka akan terjadi aliran listrik. Tuh. Ya, yang berikutnya, ikan pari listrik. Nah, ikan pari listrik ini. Di kedua sisi kepalanya, mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Sama dengan tegangan listrik di rumah kita. Artinya, kalau anak-anak lagi berenang ketemu dengan ikan pari itu dan kena dengan kepalanya, berarti anak-anak bisa kesetrum seperti aliran listrik di rumah kita, ya. Jadi harus berhati-hati. Berikutnya, yang ketiga, hiu kepala martil nih. Kepalanya seperti martil, jadi hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroreseptor, mampu menerima rangsang listrik cukup besar. Dikatakan oleh ilmuwan hingga 0,5 miliar volt. Dan mampu mendeteksi mangsa di bawah pasir. Jadi mangsa dia yang ada di bawah pasir itu bisa dideteksi. Juga bisa mampu mendeteksi predator yang akan memangsanya. Kemudian bisa mendeteksi juga arus laut sesuai dengan medan magnet bumi. Itu kelebihan dari hiu kepala martil. Berikutnya, yang keempat adalah Exnida. Nah ini, Exnida ini memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk mendeteksi mangsanya. Jadi moncongnya ini bisa mengirimkan sinyal listrik mangsanya ada di mana gitu, sehingga dia bisa memangsa makanan tersebut. Yang kelima, belut listrik. Ya, belut listrik. Bukan belut yang seperti anak-anak makan itu, ya, belut di rumah-rumah makan-makan bukan seperti itu. Tapi ini belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia. Ya, jadi kalau anak-anak berenang mudah-mudahan tidak ketemu dengan belut listrik ini karena mempunyai energi kejutan yang sangat lama. Di sini dinyatakan kurang lebih selama 1 jam. Nah, berikutnya lele listrik.
Lele air tawar yang berasal dari perairan tropis Afrika bisa menghasilkan listrik sebesar 350 volt. Jadi tadi lebih besar dari yang tadi yang 220 volt. Ini 350 volt. Besarnya energi yang dihasilkan sama dengan energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Berarti cukup besar dan cukup lama. Nah, sekarang penggunaan listrik statis dalam bidang teknologi. Yang pertama, pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Jadi pabrik-pabrik itu, Nak, pabrik-pabrik yang anak-anak lihat cerobongnya sangat tinggi mengeluarkan asap. Sebelumnya tidak ada pengendap elektrostatiknya sehingga akan mencemari lingkungan. Nah, sekarang karena ada pengembangan ini, maka dipasanglah suatu alat pengendap elektrostatik. Di sini ada insulatornya, kemudian nanti bisa masuk, kemudian ada logamnya ini, keluar sudah dia berwarna hitam, berbentuk jelaga nih. Pada saat partikel melewati kawat, nah lewat kawat ini, beberapa partikel abu akan bermuatan negatif dan pelat logam bermuatan positif. Sehingga karena negatif ketemu dengan positif, maka akan terjadi tarik-menarik. Maka akan menarik abu yang membentuk jelaga. Dia ini dipasangin. Fungsinya untuk membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar bersih ketika dikeluarkan. Ya, dan membentuk jelaga itu mudah untuk dibersihkan. Sehingga pabrik-pabrik itu sudah memasang pengendap elektrostatik ini karena paham dengan kondisi lingkungan. Jika tidak dipasang, maka akan mencemari udara yang ada di sekitar pabrik tersebut. Berikutnya, pengecatan mobil digunakan untuk pengecatan mobil. Anak-anak kan bapaknya kadang mobilnya berwarna putih, kemudian pengen di airbrush berwarna apa gitu ya. Nah, ini salah satu kegunaan listrik statis. Caranya bagaimana? Butiran cat nih, butiran yang keluar dari sini, butiran cat akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Jadi ketika di sini akan keluar di sini, dia bermuatan listrik. Butiran tersebut akan tertarik ke badan mobil, ya. Apabila badan mobil diberikan cat yang berlawanan dengan muatan catnya. Jadi akhirnya nanti menempelnya, anak-anak bisa lihat nih. Awalnya mungkin silver, kemudian nih dicat menjadi warna merah, separuh merah gitu ya. Biasanya anak-anak muda ini yang suka seperti ini atau digambar-gambar gitu ya. Oke. Yang ketiga, kegunaan listrik statis yang ketiga itu pada mesin fotokopi. Mesin fotokopi, ini anak-anak. Komponen utama pada mesin fotokopi merupakan konsep listrik statis. Karena penggunaan toner. Toner itu di dalam kaleng warnanya hitam. Nah, di sini atau bubuk hitam halus. Toner sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Berarti kertasnya apa? Bermuatan positif. Nah, di situ kadang kan anak-anak kan toner itu yang hitam, kadang kalau habis fotokopi, nah ada kalau dipegang masih berwarna hitam. Tapi kalau fotokopi yang bagus, biasanya sudah langsung tidak ada ceplakan di situ. Nah, itulah kegunaan listrik statis dan hewan-hewan yang mengandung arus listrik. Anak-anak difahami sehingga tahu listrik statis itu bisa digunakan sebagai teknologi. Baik anak-anak, cukup sekian perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Teriring doa Ibu.
selalu. Salam sukses dalam kejujuran. Amin. Sampai jumpa kembali. Semoga menyenangkan pelajaran hari ini.